Yang terhormat Ibu Sri Iin Andriati selaku Kepala SDN 4 Bolo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Bolo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan apapun. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di sini untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita itu sangat penting, karena sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka ya. Jadi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu bahagia, marilah kita bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta ini. Bapak Ibu yang hebat, marilah kita bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Jadi saya mengajak untuk Bapak Ibu semua untuk bekerjasama untuk meningkatkan dari budaya positif di sekolah kita ini ya. Nah, Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif di sini nanti ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar, keempat motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini yang akan kita bahas, akan kita pelajari bersama-sama adalah ke-6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke-7 dari materi ini. Nah, yang pertama kita perubahan paradigma belajar dulu. Paradigma perubahan belajar. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu Guru masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Apa saja profil pelajar Pancasila? Mungkin beriman, ya, terus mandiri, apa lagi? Bergotong royong, terus berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Jadi menurut program dari pemerintah kita harus mendidik peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam budaya kita, yaitu disiplin dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengartikan disiplin artinya apa disiplin? Kalau dari sudut pandang Bapak Ibu, Bu Vita mungkin dengan kata disiplin tepat waktu ya, seperti yang sudah kita jalani setiap hari ya, kita harus disiplin dan tepat waktu, terutama kita harus memberi contoh kepada peserta didik tepat waktu.
Alhamdulillah didik kita sudah 400 semua ya, berangkat. Itu modal kita untuk mengajar didik kita, karena kedisiplinan sangat penting. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya ekstrinsik saja. Nah, untuk selanjutnya juga ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi dengan kesadaran hati dari peserta didik itu sendiri dapat melakukan kedisiplinan. Mungkin kita bisa membimbing anak atau meminta anak untuk disiplin, tetapi kalau anak itu tidak dari dalam hatinya, mungkin bisa disiplin tapi terpaksa. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ini konsep disiplin dengan identitasnya gagal, jadi belum berhasil. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Jadi disiplin, kita mau disiplin tapi berdasarkan kalau kita dihukum atau diancam dengan hukuman. Jadi diancam dengan hukuman terus kita mau disiplin. Nah, itu termasuk konsep disiplin identitas yang gagal. Pertama yaitu menyakitkan, jadi dengan hukuman itu menyakitkan, terus tidak nyaman, terus murid nanti akan takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahannya, serta yang terakhir itu murid menjadi rendah diri. Itu kalau murid kita paksa dengan hukuman, misalnya berangkat telat terus kita hukum, besoknya mau berangkat pagi, tetapi karena hukuman itu bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu disiplin dengan identitas gagal, yaitu penghargaan. Anak itu mau disiplin asalkan diberi penghargaan, contohnya diberi hadiah, dia akan disiplin. Itu juga termasuk dengan gagal, identitas yang gagal disiplinnya. Tidak efektif, jadi dengan penghargaan itu tidak efektif, terus merusak hubungan atau sifat iri, karena nanti satu dapat hadiah, satu tidak, menimbulkan keirian terhadap siswa. Selanjutnya yaitu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep dari hukuman identitas yang gagal, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang harus kita teladani, ini yang harus kita perdalam, yaitu kita membuat disiplin peserta didik dengan sukses, tanpa paksaan, tanpa hukuman, dan tanpa penghargaan. Yang pertama adalah konsekuensi, yaitu dengan penguatan jangka pendek, terus memonitoring keberlanjutan stimulus respon, terus menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini adalah konsekuensi. Ya, yang selanjutnya itu restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Belum? Kalau Bu Kepala Sekolah mungkin sudah ya, restitusi. Nah, di restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Misalnya dia telat, dia mau mengakui kesalahannya, bertanggung jawab. Dia bersalah, dia mau minta maaf dengan lapang dada. Nah, itu adalah restitusi. Terus yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dalam permasalahan dia fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak seenaknya sendiri, dia akan
menghormati orang lain. Yang selanjutnya yaitu teori kontrol. Dirinya memegang teori kontrol. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di dalam teori restitusi ini, murid secara sadar dia mau memperbaiki kesalahannya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang paling penting apa kebutuhan dasar kita? Bertahan hidup ya, bagus, bertahan hidup. Yang penting itu kita hidup dulu ya, bertahan hidup dulu. Jangan karena nggak hidup apa artinya ya? Kita harus yang pertama itu harus hidup dulu. Nah, kalau kita sudah hidup, nanti kita yang kedua kita mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Mau nggak diberi kasih sayang? Pastinya kita semua mau diberi kasih sayang dan juga mau memberi kasih sayang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau hidup saja tidak ada kasih sayang, rasanya hampa. Jadi katanya Bumi bagai taman tak berbunga ya. Jadi kasih sayang ini juga sangat penting sebagai kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu penguasaan. Setiap orang yang hidup itu pasti mempunyai keinginan atau kemauan dalam penguasaan. Ingin menguasai ini, ingin menguasai itu dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Tapi perlu kita perhatikan dan perlu kita kontrol dalam kebutuhan dasar manusia ini. Yang keempat yaitu kebebasan. Siapa yang mau bebas? Pasti kita semua ingin bebas tanpa dikurung. Contohnya burung. Burung itu kalau dikurung sama bebas pasti juga lebih suka bebas. Kadang waktu burung itu di luar sana berkicau ria, tapi setelah dikurung dia jadi diam. Jadi kebebasan itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Misalnya tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, itu juga merampas kebebasan orang lain. Selanjutnya kesenangan. Nah ini kesenangan ini adalah hal yang paling disukai manusia. Siapa yang tidak ingin senang? Pasti semua ingin senang, entah dengan caranya masing-masing. Ada yang senang jalan-jalan, ada yang senang makan, dan ada yang senang bernyanyi atau apa. Itu membuat diri kita senang. Nah itu juga termasuk kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita sedih terus kan juga enak ya. Siapa yang mau sedih terus? Pasti semua tidak mau. Walaupun kadang-kadang kita ada rasa sedih, misalnya ditinggal seseorang yang kita cintai, mungkin orang tua ataupun yang lain, itu sedih. Tetapi jangan dijadikan kesedihan itu untuk yang lama. Jadi kesenangan itu sangat penting. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu contoh kasus. Ya di sini ada sebuah contoh kasus yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ini adalah sebuah kasus Bapak Ibu Guru, nanti kita akan maju bersama-sama. Jadi Dinda itu pulang sekolah menangis
ya, menangis. Katanya dia benci sama gurunya. Karena apa? Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Ya, ini adalah jawaban Dinda ketika ditanya oleh ibunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, itu jawaban dari Dinda. Berarti Dinda tadi menangis karena ditegur oleh ibu gurunya bersedia ngobrol saat pelajaran. Nah, dari cerita tadi itu kebutuhan apa yang harus dipenuhi dari Dinda? Atau tadi kan kebutuhan ada berapa tadi? Ada kesenangan, terus bertahan hidup, kasih sayang, terus kekuasaan dan kebebasan. Nah, menurut Bapak Ibu semua, yang nomor satu itu kebutuhan apa? Coba Bu Vita coba. Kebebasan. Nah, jadi menurut Bu Vita itu kebebasan. Jadi aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru sebenarnya. Itu menurut Bu Vita adalah kebebasan. Nah, itu kita simpan dulu jawaban dari Ibu Vita ya. Nanti kita buka bersama-sama. Jadi yang nomor satu itu kebebasan. Terus nomor dua, coba Ibu Mei dibaca coba. Ibu guru tidak mengatakan begini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, padahal dia sudah berpikiran, aku jepitku baru, ini cantik ya. Tapi ibu guru tidak menyapa, jadi dia sedih dan menangis. Menurut Ibu Mei, itu berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang, perhatian. Kasih sayangnya tepuk tangan buat Ibu Mei ya. Jadi jawaban dari Ibu Mei itu kasih sayang. Jadi dia kurang kasih sayang. Nah, Bapak Ibu suka warna sedikit rambut suka? Nah, itu bisa diterapkan anak-anak didik kita. Jepit rambut itu juga termasuk kerapian agar rambutnya tidak kemana-mana. Ya kan, bisa dikunci juga bisa. Termasuk biar rapi, rajin ya. Nah, kita simpan dulu jawaban dari Ibu Mei. Jadi selanjutnya yang ketiga siapa ya? Coba Bapak Ibu mau bacakan? Bu Iin ya? Ya, Bu Iin. Aku bosan masa belajar. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan di sini yang belum tercukupi kesenangan mungkin. Kesenangan, ya. Buat Ibu Iin kesenangan. Ya, yang terakhir yaitu aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya. Jadi gambarnya jelek, tidak rapi, tapi ditunjukkan di depan kelas, dia sebel. Nah, menurut Bapak Ibu itu kebutuhan apa ya? Gambarnya jelek, tapi malah ibu gurunya menunjukkan di depan kelas, dia jadi malu sebel. Bu Desi, kebutuhan apa yang kurang? Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, perasaan. Ya, perasaan. Ya, kita tampung dulu ya. Sekarang kita lihat bersama-sama jawabannya. Nah, kita lihat bersama-sama. Ini kok ya tanda panahnya di GCC ya, hitam.
Tidak. Jadi dari 01 ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas, itu termasuk mengganggu kesenangan. Jadi tadi Bu kita benar tidak kesenangan? Tadi jawabannya apa? Kesenangan ya? Iya betul. Kesenangan. Jadi karena bersenandung itu apa? Bersenandung itu seperti nyanyi alunan itu. Jadi kalau dilarang bersenangan, tapi kalau saat pelajaran juga mengganggu pelajaran. Yang kedua, ibu guru tidak menyamparku hari ini, padahal aku memakai jepit baru. Itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai pendidik nanti kalau melihat putra putri kita misalnya ada yang rapi, pakai jepit rambut, terlihat cantik, kita beri pujian saja agar kita itu merasa senang, termasuk bapak ibu guru. Terus yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja dengan ibu guru. Itu adalah kebebasan, dia ingin belajar yang lainnya. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru juga lemah. Itu penguasaan apa? Penguasaan, jadi dia tidak merasa di penguasaan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru, ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi seperti semangat. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ada ini di sini ada 3 bentuknya: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dia disiplin karena takut dihukum. Kalau nggak takut dihukum, ya nggak disiplin, ya. Itu adalah ekstrinsik. Yang kedua, mau disiplin tapi mendapat imbalan seperti tadi. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, itu yang perlu kita kembangkan kepada peserta didik agar peserta didik itu mau disiplin dari dalam dirinya, dari kemauan dirinya sendiri. Tidak karena takut dengan hukuman, tidak karena disiplin karena mendapat imbalan atau penghargaan, tapi disiplin karena dia tumbuh dari dalamnya sendiri. Begitu beliau. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kelima ini adalah posisi kontrol. Penghukum, maksudnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya. Jadi sebagai penghukum, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu hukuman, penghukum. Ada nggak yang guru seperti itu? Ada kan? Tapi di luar sana. Kalau di kita sudah bagus semua. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Ini juga termasuk penghukum. Kita, kamu selalu saja salah. Nah, itu termasuk penghukuman, ya. Nah, terusnya selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Terus guru seperti ini
senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini adalah biasanya kata-kata yang diucapkan guru sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembunuhan merasa bersalah. Jadi ada murid yang ditegur gurunya, jadi dia terus merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini suara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti berikut: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus misalnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Nah itu, walaupun kata-kata lembut seperti itu, tapi itu menimbulkan efek pada peserta didik merasa bersalah pada dirinya sendiri, pada peserta didik itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Itu menjadikan murid merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, yaitu kayak seakan-akan meminta imbalan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisinya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi, memantau. Misalnya memantau kemana, berarti mengawasi, dipantau, diawasi. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaan seperti ini: peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu sebagai pemantau. Nah, biasanya seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan. Jadi perhitungannya handal perhitungan. Catatan, data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisinya akan menggunakan stiker catatan. Selanjutnya yaitu manajer. Nah, manajer berarti seperti bos besar, manajer di atas posisinya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki diri dari kesalahan tersebut. Nah, biasanya kata-kata dari manajer itu begini: apa yang kita yakini, terus apakah kamu meyakininya? Terus jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Artinya, jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, itu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu semua yang berbahagia, kan? Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi yang Bapak Ibu inginkan yang mana? Sebagai apa? Manajer atau sebagai teman? Manajer kan? Ya, kita semua menyadari bahwa itu sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara.
Jadi pada saat wawancara siswa tidak menggunakan atribut lengkap. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, jadi kata-katanya begini: patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini penghukum. Kalau dia tidak memakai atribut, disuruh mematuhi. Terus kalau sebagai pembuat rasa bersalah, sudah berapa kali ibu kalau pembuat merasa bersalah itu kata-katanya harus lembut ya. Sudah berapa kali ibu beritahu kamu tidak kasihan ibu kalau diketuk kepala sekolah ya. Itu pembuat rasa bersalah. Terus sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi posisinya sebagai teman. Kalau pemantau beda lagi. Pemantau ini bukannya memantau kemanapun saja dipantau ya, pemantau. Kalau Ibu Rita suka memantau? Ya, saya juga belajar menjadi pemantau dulu, sekarang mempelajari menjadi manajer, begitu ya Bu ya. Jadi begitu juga Bapak Ibu semua, kita belajar menjadi manajer biar keren di perusahaan ya. Nah, untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, sudah tahu konsekuensinya kan? Itu pemantau. Kalau manajer beda lagi nih. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Bu, tahu Pak. Nah, kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan ini? Nah, gitu. Jadi kalau manajer itu kita mencarikan solusi dari kesalahannya itu tadi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Pada zaman dahulu itu keyakinan kelas tidak ada. Adanya apa Bapak Ibu? Peraturan. Dulu adanya itu peraturan ya. Dan beberapa tahun akhir ini muncul kata-kata yaitu keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas itu? Nah, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm saat mengendari sepeda? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Nah, ini penggunaan helm karena untuk keselamatan ya. Cuci tangan untuk kesehatan. Peraturan itu lebih memaksa, walaupun keyakinan itu juga memaksa, tapi setidaknya keyakinan itu harus diyakini dalam hati kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, artinya tidak kaku, abstrak. Terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Biasanya peraturan ada banyak sekali, 15-20 peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, kita dalam keyakinan kelas itu kita membuatnya tidak banyak, mungkin 4 atau 5 saja yang mudah diingat siswa. Tetapi dari beberapa ke-4 atau 5 itu harus mencakup yang membuat nyaman kelas kita. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, misalnya membuat peraturan kelas kok tidak sesuai kelas dan sekolah, itu juga tidak bagus. Yang harus sesuai dengan kelas dan sekolah. Selanjutnya itu semua warga kelas atau sekolah melibatkan saat membuat. Jadi dalam pembuatan kita melibatkan peserta didik. Misalnya kelas 5 kemarin sudah membuat peraturan, itu juga melibatkan peserta didik. Selanjutnya itu kegiatan membuat keyakinan kelas 4. Nah, ini ada sebuah contoh keyakinan dari kelas 4 yang kemarin dibuat. Ini termasuk tugas modul tahun ke-4, membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu coba lihat di pembuatan yang kelas ini ya.
jadi lebih fokus ya belajar. Nah, nanti keyakinan apa yang kalian inginkan di dalam kelas IPA ya? Kalian ya, apa yang akan kalian tuliskan? Kira apa? Kira kamu kira apa? Yang B bertengkar ya. Karena kalau bertengkar itu kan membuat kejutan ya. Yang B bertengkar bisa tawarnya dari keyakinan lah. Nah nanti aku akan membagikan kertas ini. Nanti kalian tulis di sini keyakinan apa yang ingin kalian buat menurut kelas kita. Nah, keyakinan tersebut termasuk budaya positif dalam sekolah lingkungan. Kalau kita terbiasa dengan budaya positif, maka kita akan membentuk keyakinan kelas ini ya. Dan kita kelas yang nyaman dan juga bisa tenang, gitu ya. Oke, Pak? Nah, nanti kalian tulis di lembar kertas ini. Itu ya. Ini saya berikan lembar itu nanti kita tulis lagi kertas ini. Di dalam ini. Ini kan adanya, itu jaga adanya. Terus kedua, apa saja keyakinan yang akan kalian inginkan dan bisa melakukan. Karena bukan dari masalah ini. Ini sebelum menulisnya kurang dari begini ya. Kira apa saja yang akan kalian inginkan ya, apa saja. Sambil dipikirkan dulu apa yang membuat kelas kita bisa nyaman dan kita bisa memberikan yang positif, yang baik-baik. Apa saja yang kalian inginkan dulu? Di tahun pelajaran baru ini kita lebih semangat lagi ya, lebih happy lagi, lebih fokus dan belajar, dan kita mengingatkan apa yang baik-baik, yang jelek jadi ya. Nah, ini sebelum ya, sebelum sudah nanti dari keadaan yang buat nanti kita akan ini biasa namanya
Bapak Ibu sudah membuat Indonesia yang luar negeri hingga itu sudah menyepakatinya bersama.
Jadi contoh dari pembuatan kegiatan kelas, videonya agak panjang, itu bisa dibuat lebih cepat juga bisa. Jadi kemarin agak panjang sebetulnya, nanti kalian Bapak Ibu tahu urutannya cara pembuatan keyakinan. Selanjutnya yaitu tadi dalam video tadi yang kedua ada disiplin waktu, yang kedua bersikap sopan, baik jujur dan saling menghormati, tiga bekerja sama, membersihkan tempat, dan yang keempat belajar dengan sungguh-sungguh. Empat itu yang kemarin menjadikan disiplin dijadikan keyakinan kelas 4. Sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah ini yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Ciri-ciri restitusi ya adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah konsep dari pendekatan. Nah, hubungan hukum, konsekuensi dan restitusi. Di ada hukuman gagal, jadi ini ada identitas sukses disiplin, konsekuensi dan restitusi. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu biasanya di hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi, tapi kalau di restitusi adalah merupakan pilihan. Terus selanjutnya yaitu di hukuman itu tidak nyaman bagi murid dalam jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman bagi murid untuk jangka pendek. Tetapi kalau restitusi itu adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, jadi penguatan. Yang ketiga, di dalam hukuman itu menimbulkan efek korban atau mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan, tetapi di restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya di murid, anak tersakiti pada hukuman, konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman dan murid mendapatkan penguatan. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan boleh masuk lagi, yaitu ini hukuman atau konsekuensi. Tadi di sana pertama tadi kan ada yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini judulnya. Nah sekarang pada halaman berikutnya ini Bapak Ibu Guru coba amati dari tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Pak Udin, hukuman atau konsekuensi? Mencatat hukuman. Menurut kalian hukuman. Kita simpan dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Bu Desi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Disuruh lari nanti hukuman lagi ya, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pak Bambang, mungkin konsekuensi. Yang keempat, murid diminta saat 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret di lapangan, konsekuensi. Terus yang terakhir, murid diminta berdoa lagi sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta berbelanja lagi sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna. Nah sekarang kita lihat teman-teman, yaitu yang pertama betul Pak Udin ya. Jadi mencatat 100 kali itu termasuk hukuman, diberi hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Yang ketiga, mencoret yang dibuatnya itu konsekuensinya.
Tiga, mulai push up juga hukuman. Mengganti kertas konsekuensi, berjemur ini hukuman, dan mulai diminta berjalan lagi juga termasuk hukuman. Nah, perbedaannya di sini ada sebuah contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat berikan 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau kita memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan PR. Mungkin bapak ibu guru zaman dahulu seperti itu ya. Dia sering menghukum murid-muridnya. Ayo kamu PR mana? Gak boleh mengerjakan PR pak. Sudah sana, lari keliling lapangan. Nah itu masuk hukuman. Nah yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini kalau konsekuensi itu, misalnya siswa tadi tidak mengerjakan PR, tetapi guru tidak langsung beri hukuman. Dia menyuruh meminta murid itu untuk mengerjakan PR. Mungkin 3 kali lipat karena PR-nya telat, begitu. Yang ketiga adalah restitusi. Ada anak yang tidak mengerjakan PR, terus guru menanyakan keyakinan kelasnya untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Misalnya misalnya ada Anton tidak mengerjakan PR, terus di sekolah, loh Anton kenapa kau tidak mengerjakan PR? Kenapa tadi malam kamu tidak mengerjakan PR? Nah, jadi kita menanyakan dulu. Kenapa kok sampai tidak mengerjakan PR? Misalnya mesti kan Anton punya alasan. Misalnya tadi malam saya pergi pak, atau tadi malam saya mainan HP sampai malam. Ya, itu cara restitusi. Terus guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, dari ketiga perbedaan ini, kira-kira yang mana yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita ini nanti? Hukuman, restitusi, atau konsekuensi? Restitusi kan? Ya, kita akan melakukan restitusi. Jadi dengan menanyakan guru tidak langsung menghukum kepada siswa, karena hukuman itu akan membuat efek pada siswa. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi namanya. Dalam segitiga restitusi ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, misalnya ada kasus apa itu, terus kita tidak langsung menghukum, kita harus memvalidasikan dulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Tidak harus kamu itu salah, kerjakan. Tidak, kita berusaha menjadi manajer tadi, tidak langsung menghakimi kepada murid, tapi kita harus berusaha mendampingi dan memberi murid itu ke yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada contoh dari restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini enggak selama tadi. Coba Bapak Ibu cermati dan perhatikan dari kaget ini, kaget berasa.
sini kita tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini kita mau memecahkan masalah dan mencari solusinya dan kalian tidak pernah terlambat lagi. Nah, kalau yang terlambat, dulu Hilda sama Lucy itu punya alasannya kenapa kok sampai datang lambat ke sekolah. Nah, itu apa sampai datang lambat ke sekolah? Oh, tadi malam sampai sampai malam. Kalau Lucy nonton TV sampai larut malam sehingga kami bisa bangun. Kadang terlambat itu termasuk melanggar peraturan sekolah. Iya Pak, kami minta maaf. Jadi dalam kelas berarti masih melanggar keyakinan kelas kita. Apakah masih ingat dari kelas kita? Masih tidak membuang sampah sembarangan, tidak barang tepat waktu, tidak makan di kelas saat pelajaran. Ya, harus sekali kalau masih ingat. Nah, sekarang kita sama Lucy, langkah apa yang bisa kami lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Bangun lebih awal dan mengurangi bermain HP, memasang alarm, meminta ibu untuk membangunkan. Ya, jadi mulai kapan kalian melakukan itu? Nanti malam Pak. Ya, dari malam ya. Jadi agar besok tidak datang terlambat lagi. Nah, kita doakan semoga kalian bisa menjadi lebih baik lagi, tidak terlambat lagi, bisa mematuhi aturan sekolah dan bisa menjadi anak yang punya menjadi bangsa. Gitu ya. Terima kasih untuk berdiskusi. Sekarang silakan kalian kembali ke kelas. Jadi makan di kelas. Apa yang terjadi positif sarapan? Loh, di sarapan. Ya, kenapa kalau terjadi tidak sarapan? Supaya yang sudah tadi. Maka jelas, apabila itu masuk melanggar
guru, itu tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru melihat standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu semua, semoga sesi belajar kita ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Amin Allahumma amin. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mau hadir bekerjasama, berkolaborasi dengan kita untuk berbagi ilmu, berbagi materi manfaat. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam belajar mengajar peserta didik kita ya. Sudah. Ada kesalahan dan kita ambil yang baik-baik saja ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.